warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimul mannan, alladzi la ilaha illahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah, para kaum muslimin dan muslimat yang mulia, alhamdulillah, dengan izin Allah kita semua dalam suasana beribadah. Kita semua insyaallah dekat kepadanya. Insyaallah kita akan berhak untuk menerima perlindungan pertolongannya, untuk kita selamat dunia dan akhirat. Para jamaah yang mulia, dalam kesempatan ini saya melihat apa yang tertera dalam pandangan kita semua ini, bahwa semua rasul menyampaikan dakwanya berawal atau bermula dengan menyampaikan tauhid. Artinya dari sejumlah rasul Allah yang diutus ke bumi ini untuk menyampaikan syariat agama yang murni, dalam menyampaikan dakwah agamanya itu semua bermula bertitik tolak dengan menyampaikan kajiannya tentang memperkenalkan kepada manusia, memahamkan, mengajarkan, meyakinkan kepada jamaahnya, kepada umatnya bahwa Allah itu ada. Allah itu esa. Allah itu berkuasa, tempat bermohon berlindung dengan segala urusan, tempat bersujud menyatakan perhambaan diri dengan segala kerendahan diri. Itu dakwanya rasul. Jadi semua rasul yang Allah utus ke bumi ini menyampaikan agama pilihan Allah, itu semua bertitik tolak dalam penyampaian dakwanya itu, mengawali dakwanya itu dengan memperkenalkan manusia kepada adanya Allah. Nah, ini yang dibahasakan oleh para ahli agama kita, para ulama kita. Itu para ulama ini sudah sepakat untuk mengakui satu bahasa, mengatakan awwaluddinu ma'rifatullah. Awal mula cerita agama itu ialah mengenal Allah. Mengenal Allah artinya sebelum kita jauh-jauh berbicara tentang syariat agama, kita awali dakwah itu, ajakan itu, seruakan itu, supaya manusia dapat memahami keesaan Allah. Dan itu pun sudah dipertegas oleh Allah dengan pernyataan Allah sendiri bahwa semua rasulku seperti itu. Kita lihat dalam salah satu ayat di surah An-Nahl itu ada ayat yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah. Kami, sungguh kami, kata Allah. Kami, kata Allah, Allah sebut dirinya. Kami telah mengutus pada setiap umat itu ada rasul. Nah, rasul yang saya utus itu, kata Allah di ayat ini,
menyampaikan ajakan dakwanya itu dengan mengatakan ani'budullah. Kalian hendaklah semua menyembah kepada Allah. Kita semua wajib menyembah kepada Allah. Wajtanibut tagut, dan jauhi semua bentuk perhambaan atau istilah berhala. Jadi itu seruannya. Seruan seperti ini ya tentu seperti yang dipahami dalam hidup ini, manusia itu ada yang menerima, ada yang tidak. Ada yang cinta, ada yang benci. Jadi Allah katakan faminhum man hadallah. Di antaranya orang yang didakwa itu adalah yang dapat hidayah dari Allah, sehingga menghentikan semua upacara-upacara berhala. Ada yang memang sadar dan tahu diri bahwa saya ini makhluk, saya ini hamba, harus tunduk patuh kepada yang menciptakan saya. Wa minhum, sebagian juga man haqqa alaihi dhalalah. Ada yang ponis atasnya kesesatan, tidak bisa berubah lagi. Ada yang memang tidak beranjak dari kesesatannya. Seperti itulah kehidupan. Jadi ada yang taat menerima aturan itu, menyambut dakwah agama yang disampaikan Rasul itu, ada juga yang tetap dalam kesesatan. Itu yang kita lihat, seperti itu yang Allah katakan. Selain itu lagi, kita juga melihat bagaimana Allah menceritakan rasul-rasulnya. Bermula dengan menyebut Rasul Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nantilah kita lihat sendiri bagaimana lagi dengan Nabi Muhammad itu. Rasul pendahulu sebelum Nabi Muhammad. Semua Rasul sebelum Nabi Muhammad. Kita sebutlah umpamanya, kita angkat Nabi Nuh alaihissalam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaum ani'budullah. Semua kata Allah, kami juga utus Nuh kepada kaumnya supaya kaumnya itu diajak mari menyembah Allah. Ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairuh. Hai kaumku, sembah Allah, tidak ada untukmu Tuhan selain Dia. Ungkapan bahasa seperti ini bukan diucapkan oleh seorang rasul. Ajakan kepada kaumnya untuk selalu berkata ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembah Allah, tidak ada untukmu Tuhan selain Allah. Itu ucapan Nabi Nuh, ucapan Nabi Hud, dakwanya Nabi Saleh, dakwanya Nabi Syuaib, dan begitu yang kita lihat di dalam Al-Qur'an. Kalau kita banyak membaca ayat-ayat, kita lihatlah umpamanya banyak membaca. Misalnya kita baca di surah Al-A'raf misalnya, kita lihat seperti itu. Ya penting banyaklah kita mengaji untuk mengetahui itu semua. Jadi sudah kita sudah bisa faham bahwa Rasul menyampaikan dakwah agama itu dengan bermula mengajak umat ini untuk bertauhid. Mengajak umat ini untuk memahami bagaimana kehidupan tauhid itu. Sebab ke depan nanti, setelah tauhid ini, ke depan nanti kita ini akan membuat sebuah bangunan besar. Ibaratnya sebuah bangunan, katakanlah gedung atau rumah. Yang kita akan bangun sebentar ini bukan urusan kecil ini. Maka lebih awal diperkenalkanlah bagaimana mengukuhkan pondasi yang ada. Sebab nanti syariat ini akan berbicara. Syariat ini apalagi kalau kita sudah sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ke Nabi Muhammad lah supaya waktu kita bisa lebih terinci. Kita ke Nabi Muhammad. Nabi pun seperti itu,
mengawali dakwah ini di sini. Sebab ke depan sekali lagi syariat Islam yang paripurna ini akan ditegakkan di atas tauhid yang murni itu. Sebab tidak ada makna syariat kalau dia tidak tegak di atas ajaran tauhid. Itu sudah keputusan agama Allah. Dimanapun dibicarakan agama ini seperti itulah keputusannya. Tidak ada makna syariat, tidak ada arti kehidupan beragama kalau tauhidnya itu lalu itu yang teropos. Tidak ada. Kita tadi bilang Nabi Muhammad, bagaimana syariat Nabi Muhammad yang begitu hebat ini? Bagaimana nanti mengatur, menata kehidupan ini, baik secara pribadi, rumah tangga, masyarakat, bangsa, negara. Dalam perhitungan agama sebentar, bagaimana kita membangun syariat muamalah secara benar, secara murni. Bagaimana kita menertibkan kehidupan masyarakat. Bagaimana ke depan, bagaimana kita dengan segala perkara-perkara yang dibicarakan dalam agama itu nanti. Waduh, luar biasa memang. Sana ada nanti muamalah, ada jinayah, di sana ada hukum perdata, di sana ada hukum kriminal, di sana ada hukum as-siyasah. Nanti akan kita lihat nanti bagaimana Islam ini ke sini, supaya kita tahu persis bahwa Islam ini memang perlu ditegakkan di atas fondasi yang kuat. Nah, kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh sebelumnya sudah menginformasikan kepada umat, kepada kita semualah, meskipun Nabi tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Kita tidak bertemu dengan beliau, tapi hadis beliau, sabda beliau insya Allah sampai ke kita. Dalam salah satu hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, itu Nabi mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah, manusia yang paling sukses, paling berbahagia, manusia yang paling jaya nanti menerima syafaatku di akhirat, orangnya itu, dia itu ialah man qala la ilaha illallah, orang yang sudah berhasil mengucapkan la ilaha illallah. Ya, sangat sederhana bahasanya. Tapi inilah bahasanya Nabi Muhammad. Tentu harus dipahami. Nabi Muhammad bicara itu penuh dengan arti, penuh dengan makna. Kalau Nabi katakan manusia yang paling sukses berbahagia di akhirat, menerima syafaatku, permohonanku untuk diringankan, untuk diselamatkan oleh Allah di akhirat, ialah orang yang ucapannya la ilaha illallah. Dan tentu itu kan dengan pengertian yang sesungguhnya. Lalu Nabi Muhammad kemudian berkata lagi, mamata la yusyrik billahi syai'a dakhala jannah. Siapa yang mati dengan tidak mempersekutukan Allah walaupun sedikit, itu kata Nabi dakhala jannah, dia masuk surga. Itu sudah janji agama yang harus kita sambut. Siapa yang mati tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dia kata Nabi dakhalal jannah, dia surga itu. Lalu kemudian bagaimana yang sebaliknya? Mamata yusyrik billahi syai'a, siapa yang mati dengan mempersekutukan Allah akan sesuatu, dakhalan nar, dia masuk neraka. Masuk neraka. Begitu ucapannya Nabi Muhammad kepada umatnya. Begitulah yang Nabi ajarkannya, Nabi sampaikan kepada kita. Setelah itu kita lanjutlah. Sudah paham kita bahwa ini dakwahnya Nabi. Ini awal cerita agamanya Nabi Muhammad. Lalu kemudian bagaimana metode, bentuk, cara, didikan, ajakan, seruan Nabi itu. Bagaimana Nabi itu memimpin umat ini
bagaimana Nabi itu meluruskan pikiran, akal, perasaan manusia untuk sampai kepada menemui tauhidnya. Inilah yang sangat butuh pengertian. Sebab manusia jadi bertauhid itu, iya, meskipun memang manusia itu persiapannya untuk bertauhid semua kan ada. Kita semua punya persiapan tauhid. Cuma dalam pengaruh kehidupan yang begini, istilahnya pengaruh debu-debu kehidupan ini yang membuat kita tercemar. Sesungguhnya dasar kita cukup. Sampai di dalam agama kita ini, saya selalu katakan kepada ajaran agama kita lah begini, karena kalau kita berbicara dengan nabi-nabi lain kan tidak cukup waktu kita. Dalam ajaran agama yang kita terima dari Rasul Allah yang terakhir ini, itu sudah diingatkan, manusia itu punya namanya dalil fitrah. Dalil fitrah artinya bukti keterangan yang bisa diakui oleh akal yang sehat bahwa kita mengakui ada Allah. Itu namanya dalil fitrah. Sebagai contoh lagi, Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Nikmat apa yang ada padamu semua itu dari Allah. Dan kemudian kata Allah, bila kamu ditimpa satu peristiwa, dapat celakalah atau istilah dapat musibah, dapat bencana, dapat masalah, fa ilaihi taj'arun, maka kepada Allah kamu menjerit. Semua kita punya dalil, alasan, ini fitrah kita. Senakal-nakalnya orang, semalas-malasnya orang menyembah Allah, kalau dia dapat masalah pasti dia sebut Allah. Pasti dia sebut. Siapapun orangnya, kalau dia tiba-tiba dapat musibah, dapat bencana, dapat kesulitan, gampang sekali dia berkata ya Allah. Enaknya dia berkata ya Allah padahal dia tidak pintar salat. Itu yang kita lihat dalam kehidupan. Tabrak di mana-mana, terjadi kecelakaan, teriakan yang paling besar kita dengar Allahu Akbar, ya Allah, langsung seperti itu. Ini namanya dalil fitrah. Disinilah kita bergembira dengan Islam ini, karena Islam ini adalah agama fitrah. Maka kalau tauhid itu kita mau dan seruan kepada sesama, insya Allah petunjuk-petunjuk yang Nabi ajarkan. Bagaimana Nabi mengawali cerita itu? Sudah tadi kita mulai. Terus kita lanjut. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan Allah itu kepada manusia? Bagaimana diperkenalkan ada Allah kepada manusia? Wah, ini tentu istilahnya diperlukan kejelian. Hilang begitu saja. Nabi itu pintar. Nabi Muhammad yang paling tahu membawa, memikirkan kebaikan. Semua rasul itu fatona, semua rasul itu cerdas. Tidak yang tidak cerdas. Apalagi kalau sudah kita bicara kepada Nabi Muhammad. Dipimpinlah kita. Diikutinya perjalanan hidup kita ini. Bagaimana manusia ini memaarifati Allah. Bagaimana manusia ini diantar kepada satu kebulatan yakin bahwa ada penguasa saya. Dengan segala kebijaksanaannya, Nabi mulai mengajak umat ini membuka pintu tauhid ini. Dengan pertama kita lihat dalam ajaran ilmu tauhid, bahasanya ulama dalam membicarakan masalah seperti ini ada namanya ikhtira. Ikhtira itu artinya umpamanya memperkenalkan adanya Allah melalui hasil ciptaan Allah, melalui bukti-bukti kekuasaan yang ada di depan mata. Itu namanya jalan ikhtira. Jalan ikhtira.
memperkenalkan kepada makhluk manusia bahwa selain Allah tidak kuasa mencipta. Maka terdapatlah ayat-ayat menghimbau. Nabi melangkah dengan dakwahnya ini, kita ulangi, memulai dakwahnya Nabi dengan memperkenalkan tauhid ini kepada umat. Contoh, kita lihat lagi dalam surah Al-Hajj umpamanya Allah katakan. Allah sebutkan, ya ayyuhan nasu duriba matsalun, hai manusia dibikin satu perumpamaan. Ayo. Mengetuk pintu otak. Dibukanya pintu hati, pintu perasaan atau otak ini lalu dikatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Sentuh-sentuh perasaannya manusia itu. Duriba matsalun, kau dibuatkan satu contoh, satu gambaran, kata Allah. Fastami'u lahu, dengar ya, dengar baik-baik, kata Allah. Apa Allah katakan? Innal ladzina tad'una min duni, sesungguhnya orang yang menyeru, yang menyembah selain Allah. Tahukah antum semua, wahai hambaku, kalian tahu kalau kau menyembah selain Allah, itu yang kau sembah, la yakhluqu dzubaba, tidak bisa menciptakan seekor lalat. Seekor lalat tidak bisa diciptakan. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'a, kalaupun lalat itu merampas sesuatu makanan dari berhalamu itu, la yastanqidhu minhu, tidak bisa dia tidak bisa pertahankan. Mana? Dha'ufat talib wal matlub, lemah yang memohon, lemah yang ditempati memohon, lemah yang menyembah, lemah yang disembah. Begitu kita lihat. Buka, buktikan siapa ini yang mencipta. Siapa ini yang Maha Pencipta? Karena al-ma'budu huwal khaliq, yang disembah itulah pencipta. Semua yang menciptakan, yang membuat, yang mengadakan, itu diciptakan oleh yang mengadakan lagi. Innallaha sani'u kulli sani'in wa sun'ihi. Itu Nabi katakan. Innallaha sani'u kulli sani'in wa sun'ihi. Allah itu pembikin, pencipta dari semua yang mencipta dan segala yang dia ciptakan. Manusia bikin apa? Manusia bikin rumah, gedung, bangunan. Siapa yang ciptakan manusia? Allah ciptakan manusia. Manusia bikin rumah, ciptaannya, bikinannya manusia itu ciptaan Allah. Manusia bikin rumah apa? Dengan kayu, dengan batu, dengan pasir, dengan apa saja. Semua yang dibuat jadi bangunan oleh manusia pembangun itu ciptaan Allah. Itulah Nabi katakan. Begitu Nabi mengawali dakwah ini. Allah itu pembikin dari semua yang membikin, dan semua yang dibikinnya orang yang membikin itu. Manusia pembikin, manusia bikin rumah, semua alat, semua perabot itu diciptakan oleh Allah. Ini namanya jalan ikhtira, perkenalan tentang kekuasaan. Terus lagi, lanjut, diingatkan terus ini, diingatkan terus. Supaya lebih dekat lagi kepada diri manusia itu disentuh dirinya sendiri. Dakwah Rasul yang memulai tauhid ini berkata, menyampaikan kepada mereka, falyanzuril insanu mimma khuliq. Hai manusia, lihat-lihat dirimu, renung-renungi, pelajari dirimu itu mimma khuliq. Dari mana manusia itu jadi? Dari mana diciptakan? Khuliqa mimma indafik. Dia diciptakan dari air yang terpancar, dari sperma yang sifatnya, bentuknya, keadaannya, keluarnya itu dafik, terpancar. Dari mana? Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Dia keluar di antara tulang punggung laki-laki dengan tulang punggung wanita. Manusia diciptakan. Allah kata, dari mana? Manusia harus lihat, pelajari. Kau dari mana? Khuliqa mimma indafik. Tahukah itu? Manusia dibawa kepada nilai benda yang sangat-sangat, orang bilang sangat hina, tapi tidak baik kalau dibilang hina, karena kita tidak mau hina, kita ini manusia. Air mata
mani, sperma. Setetes air mani itu sudah menghimpun semua sel yang akan ada menjadi satu badan. Sudah beribu-ribu sel dalam satu tetes air mani. Dan itu bisa dibuktikan dengan data ilmu pengetahuan. Satu tetes air mani itu sudah terhimpun di dalamnya sel-sel nanti yang kemungkinannya dengan izin Allah pada waktu yang ditetapkan Allah, nanti ini unsurnya akan jadi kuku, nanti ini akan jadi gigi, ini nanti akan jadi rambut, ini akan jadi tulang, ini akan daging, ini yang akan tumbuh di tangan, ini yang tumbuh. Itu dari setetes air mani sudah ada semua unsur yang sebentar akan jadi otak, jadi apa, dari setetes air. Begitu caranya Nabi memulai dakwah perkenalannya untuk mengakui Allah. Begitu Nabi. Falyanzuril insanu ila ta'amihi, suruh manusia melihat kepada makanannya itu. Anna sababnal ma'a sabba, bagaimana bentuknya, kenapa saya bisa mencurahkan air. Thumma syaqqaqnal arda syaqqa, kemudian karena air maka tanah yang kena air itu terbelah. Langsung fa'ambatna fiha habba, lalu tumbuhlah di situ habba, biji-bijian, wa inaba wa qadba, ada sayur-sayur, ada anggur-anggur, ada macam-macam. Wa zaituna wa nakhla, ada pohon zaitun, ada pohon kurma. Wa hadaika gulba, ada kebun yang lebat. Wa fakihatan, ada buah-buahan, wa abba, ya macam-macam. Untuk apa ini semua? Mata allakum wali an'amikum, untuk kebutuhanmu dan untuk binatang ternak. Nabi bacakan itu semua kepada mereka. Dari memikirkan, dari melirik kepada kehidupan pribadi, suruh melihat ke atas, lihat cakrawala, lihat alam besar, suruh begitu Quran. Coba kau buka mata, lihat alam yang besar yang terbentang di depan matamu ini. Siapa yang atur? Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Mungkinkah sesuatu ini jadi dengan sesuatu min ghairi syai', tanpa sesuatu, tanpa pencipta? Am humul khaliqun, apakah mungkin dia bisa jadi sendiri? Otak harus mengaku tidak mungkin ada sesuatu jadi dengan sendirinya. Manusia bagaimanapun pasti berkata tidak akan jadi kalau tidak diciptakan. Akhirnya setelah dari dalam, dari diri manusia diajak lagi, coba lihat ke sana. Falikul isbah, sebutlah begitu. Falikul isbah, Allah membelah subuh. Dari kegelapannya Allah belah dia, terbitkan fajarnya. Suasana nyamannya, iklimnya, keadaannya ketika sebelum matahari terbit disambut oleh fajar yang indah, diawali dengan suara bunyi burung, bunyi ayam yang berkokok, marga satwa yang bernyanyi dari dahan-dahan kayu. Embun pagi menyentak naik, suasana sejuk sekali. Allah katakan belah subuh, pamit malam. Wa ja'alal laila sakana, Allah jadikan malam itu sakana, bahasa kita seperti dengan istilah relax, untuk melepaskan kelelahan-kelelahan di siang hari. Kita relax di malam hari, datang suasana malam, semua keletihan dihapus oleh suasana malam. Tidur, bangun tidur, hilang semua keletihan. Itu yang Allah katakan. Wasyamsa wal qamar husban, matahari, bulan, husbanan sebagai sumber perhitungan. Sampai begini, sepertinya kita diajak lagi Tuhan, coba-coba kau melangkah, berpikir sedikit lagi, tambah ilmu, tambah otakmu untuk berpikir. Coba kau berpikir dengan ilmu alam, tambah sedikit ilmumu itu. Lanjutkan pemikiranmu itu dengan memikirkan alam raya ini. Asy-syamsa wal qamara husbanan, matahari, bulan, semua itu husbanan, sumber perhitungan.
Kalau kita bicara dengan ilmu sederhana, diputarnya Allah ini, diputarnya bumi ini oleh Allah, diputarnya bumi ini oleh Allah mengedari matahari. Kemudian diputarnya bulan ini mengedari bumi, lalu terjadilah siang malam. Kan seperti itu ilmunya. Terjadi siang malam karena putaran ini tadi. Selain daripada menciptakan siang dan malam, Allah mau ada husbanan. Apa itu husbanan? Sumber perhitungan. 1, 2, 3. Menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Semua itu ada karena ada matahari dan bulan. Semua bentuk perhitungan itu mengikut kepada adanya bulan, matahari. Dan perhitungan itu adalah jalan untuk membuat perkembangan. Tidak ada kemajuan kalau tidak ada perhitungan. Dan semua perhitungan itu menginduk kepada adanya matahari dan bulan. Dari mana semua ini ada? Siapa yang mengatur ini semua? Ini adalah bentuk perkenalan kepada manusia yang coba-coba mau mengingkari Allah. Dengan apa alasan kamu mau mengingkari Allah? Betul kalau Allah katakan khalaqal insana min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Manusia diciptakan dari setetes air mani, tiba-tiba beraninya menjadi penentang yang nyata. Itu yang Allah katakan. Ini jangan ekstra. Bagaimana lagi dengan bentuk-bentuk inayah? Perkenalan tentang adanya Allah, pendekatan diri kepada Allah untuk sampai kepada bagaimana memakrifatinya, bagaimana mencintai Allah dengan bentuk jalan inayah. Inayah itu artinya perkenalan kepada hamba, menuntun hamba untuk mengenal bahwa Allah itu punya kepedulian terhadap makhluk. Kepada kita manusia, Allah peduli kita. Allah tahu kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a, tidak ada yang kamu tahu sesuatu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara, Allah ciptakan untukmu pendengaran, penglihatan, wal afidata, juga ada hati. La'allakum tashkurun, supaya kau pintar berterima kasih. Pendekatan kepada Allah. Kita diperkenalkan, oh, Allah itu peduli terhadap kita. Allah itu sayang kepada kita. Kalau Allah sayang kepada kita, mau lari kemana mencari Tuhan? Mau menyembah siapa lagi? Sesaat, sewaktu-waktu kita datang, kita ke pantai, kita ke laut, Allah sebutkan lagi, wa huwallazi sakharal bahra min wa huwallazi sakhkhara lakumul bahra. Allah itu yang tundukkan, Allah yang mudahkan kepadamu lautan. Litakulu minhu lahman tariya, supaya kau bisa makan daging yang segar. Wa tastakhrijuna minhu hilya, kau bisa keluarkan dari laut itu hilya, perhiasan, mutiara apa macam-macam. Talbasuna, kau pakai itu semua. Wa taral fulka mawakhira fi, kau lihat perahu itu berlayar di laut. Litabtagu min fadli, agar kau mencari karunia Tuhan. Wala'allakum tashkurun, supaya kau pintar lagi bersyukur. Begitu Allah katakan. Jadi jalan pendekatan bagaimana kita menyadari, oh Allah itu cinta, Allah itu sayang kepada kita, sehingga tidak ada satu alasan pun untuk kita mengelak. Dan inilah awal cerita dimulainya dakwah agama oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus tadi ada istilah matahari, ada bulan, nah ada siang, ada malam. Bayangkan nikmat Allah menciptakan siang dan malam. Tidak ada makhluk yang bisa tahan untuk hidup terus menerus di bawah teriknya sinar matahari. Tidak ada yang bisa. Sebagaimana tidak ada makhluk manusia, makhluk binatang, makhluk tumbuh-tumbuhan, tidak ada yang bisa hidup untuk terus-terus dalam kegelapan. Tidak ada. Tidak ada itu semua. Tidak bisa hidup kalau kita kelam terus, gelap terus. Tidak bisa kalau sinar terus, tidak bisa kalau siang terus, tidak bisa kalau malam terus.
Lalu kalau begitu bagaimana Allah membuktikan cintanya kepada kita? Allah katakan lagi dalam surah Al-Qasas, "Qul," kasih tahu itu manusia Muhammad, "Ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul lail." Coba kau pikirkan, bagaimana jika seandainya Allah menjadikan untuk kamu malam itu sarmadan ila yaumil qiyamah, terus menerus sampai hari kiamat. Apa jadinya manusia hidup kalau malam terus melulu? Tidak ada siang. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya. Siapa Tuhan selain Allah yang bisa memberikan kamu cahaya? Afala tasma'un? Belum mau dengar? Begitu Allah kata, belum mau dengar. Ini dakwah babakan. Terus Allah kata, "Qul," kasih tahu lagi, "Ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah." Tanya itu orang, bagaimana pikiranmu, bagaimana pendapatmu Allah menjadikan hidupmu ini siang ini sarmadan, terus siang terus, tidak ada malam. Man ilahun ghairullah ya'tikum bilail. Siapa Tuhan yang mendatangkan selain Allah, mendatangkan malam itu kepada kita supaya kita di sana bisa melepaskan lelah kita dan sebagainya, sehingga seluruh kehidupan ini bisa teratasi dengan nikmat Allah, pergiliran penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, dan begitulah hidup yang dijalani oleh manusia itu semuanya. Semua sudah cukup, sudah jelas bagi kita. Maka tidak bisa diragukan lagi bahwa mengawali dakwah agama Rasul itu dengan memulai dari tauhid itu sangat-sangat benar. Sangat benar. Karena betapa banyaknya urusan kehidupan beragama sebentar yang mau ditegakkan, dan itu harus di atas tauhid. Semua harus di atas tauhid. Bagaimana kita bisa mengatur keamanan lingkungan hidup ini kalau manusia di sana tidak bertauhid? Bagaimana kita bisa menertibkan sosial kehidupan ini kalau manusia tidak kenal ini semua? Tentu tidak akan jadi-jadi. Nah, kalau itu tidak jadi, apa jadinya hidup ini kalau bukan sengsara? Pasti kita celaka. Nah, alhamdulillah, kita syukurilah itu. Bersyukur kita, sangat kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita menerima tauhid ini. Sangat kita bersyukur. Syukuri tauhid. Seandainya tidak dengan ajaran tauhid, tidak ada kehidupan bermasyarakat. Hukum rimbah itu yang ada. Kalau tidak dengan ajaran tauhid, sebentar ini kita mau kemana kalau tidak jadi kalang kaum? Dan inilah yang menimbulkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pemahaman tauhid ini yang menimbulkan rasa cinta kepada Allah, cinta yang akbar, cinta yang sangat besar. Kalau cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada kesenangan-kesenangan, cinta kepada segala-galanya, cinta kepada anaknya orang, itu cinta kecil-kecilan. Satu kali bermasalah, hilang cinta. Tapi coba kalau cinta kepada Allah dengan tauhid, cinta kepada Allah sampai cinta mati demi Allah, demi tauhid, cinta yang membahagiakan. Semakin terbayang kematiannya orang yang bertauhid, semakin nikmat baginya, semakin puas. Karena masa depannya orang yang bertauhid, seperti yang Nabi katakan, ialah jannah. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala jannah. Dalam redaksi hadis yang lain begitu Nabi katakan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, murni, bersih, lahir dari sanubarinya, lahir betul dari dalam, dakhala jannah, dia masuk surga. Maka kematian orang yang bertauhid adalah kematian yang memuaskan dan membahagiakan, dan tidak akan ada masa depan bagi orang yang tidak bertauhid kecuali hukuman dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang penting, yang sangat mendesak untuk kita pahami. Sesungguhnya permasalahan ini, kita katakan sajalah bahwa kita ini sebenarnya terlambat. Kenapa baru malam ini kita bertemu dengan judul seperti ini?
Barangkali kita sudah terlalu banyak bergaul dengan kehidupan muamalah yang macam-macam. Mungkin kita sudah bermasalah dengan urusan kehidupan yang berbeda. Tauhid ini barangkali belum murni. Ini sehingga apa yang kita lakukan, dakwah agama yang kita sampaikan seperti ini untuk malam ini, insya Allah mubarakah, insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang mulia, saya dapat pesan tadi untuk menyisakan waktu beberapa menit. Kalaulah ada di antara ungkapan ini, penjelasan yang seperti ini, ada yang mungkin masih kurang jelas atau bagaimana lah yang dianggap mendesak untuk kita pahami, iya, saya diminta untuk mendengarkan pertanyaan itu dari para jamaah. Kalau ada. Iya. Ya. Kalau tidak juga, ya tentu saya harus ambil jalan kesimpulan. Biarlah kita ambil jalan kesimpulan bahwa di siang hari dan di malam hari, marilah tauhid ini kita selalu barui dengan istilah tajdidul iman. Tajdidul iman, membarui, menggosok, terus menggosok. Iman itu dibarui, jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Barui imanmu dengan selalu berkata la ilaha illallah. Mari kita melihat ini sebagai jalan hidup, yang merupakan tumpuan harapan masa depan kita. Sebab segala urusan dalam kehidupan bersyariat, tumpuannya dia harus tegak di atas ajaran tauhid yang mulia, yang sempurna, sehingga namanya syariat agama dengan segala cabang dan rantingnya itu, usul dan puruknya itu, kalau namanya agama, namanya syariat agama, tidak akan mungkin bisa keluar dari ringkan rel. Tidak bisa keluar dari tauhid ini. Segalanya harus untuk itu semua. Mengapa kita harus bermuamalah dengan muamalah yang benar? Mengapa kita harus mengatur kehidupan ini dengan cara yang benar seperti tadi? Mengapa lalu kemudian setelah dalam muamalah nanti ya ada urusan pekerjaan, ada urusan sewa menyewa, ada urusan-urusan yang lain, semua itu kembalinya untuk mengakui keesaan Allah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, dan Allah itu pemilik segala yang ada, pengatur atau pengatur segala kebenaran. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu kata Nabi, kata Allah, al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan ada ragu. Jangan ada ragu. Jangan ada ragu kalau kebenaran itu pastinya kalau dia adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tersebutlah, terkenanglah oleh kita kata bahasa yang sangat singkat tapi sangat bermakna. Mengapa ketika Bilal bin Rabah, muazzinur Rasul, dijemur di panas matahari, diseret seperti anjing mati, seperti kambing mati, ditindis dadanya dengan batu yang besar, diludahi mulutnya oleh sahabat itu, ditindis, diseret, diludahi mulutnya oleh anak-anak muda nakal, disuruh berhenti dari mengucapkan la ilaha illallah, semakin nikmat rasanya. Ahad, cuma satu. Itu contoh ketika keluarga Ammar bin Yasir, sahabat Nabi yang merupakan as-sabiqunal awwalun, generasi pertama dalam menikmati Islam, ketika menderita, tersiksa, lalu Rasul dipanggil untuk menolong. Tiba-tiba dengan sederhana Nabi berkata, lakal jannah, untukmu surga. Hai ala Yasir, lakal jannah, untukmu surga. Tiba-tiba Yasir berkata, jalan maki Rasul, tidak usah maki singgah, tidak usah maki kita singgah bantu saya, tidak usah maki singgah melepaskan hukuman ini dari saya. Sekedar berkata, Nabi berkata, lakal jannah, untukmu surga. Bahasa surga yang Nabi ucapkan itu menghilangkan semua derita yang dirasakan oleh sahabat yang mulia itu. Itulah contoh-contoh
pelaksanaan agama yang Nabi buka kepada jamaah, kepada kaum muslimin, dan itulah yang kita inginkan untuk hidup di masa seperti ini. Mudah-mudahan insya Allah kita aman, kita selamat, sebab ajaran tauhid ini tidak akan lekang dengan panas, tidak akan rusak dengan perkembangan musim, situasi dan keadaan. Tidak, insya Allah Islam, ajaran tauhid ini mampu hidup ceria di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun juga. Kenapa? Karena tauhid ini membuat kita tidak kecil hati, tidak malu miskin meskipun kita tetap berusaha. Kita tidak akan malu miskin, kita tidak akan ngeri sakit, kita tidak akan takut mati. Itu tauhid yang seperti itu. Tapi bukan tauhid berani dalam arti yang membabi buta, bukan tauhid yang namanya nekat-nekatan. Tauhid itu penuh dengan analisa, akal pikiran yang sehat, hati nurani yang bersih. Tidak bisa dipisahkan. Hati nurani tidak bisa dipisahkan dengan akal pikiran, karena Allah pasangkan itu. Hati nurani harus terasa, pikiran harus berfungsi, karena manusia itu diciptakan untuk menjalani hidup dengan akal, dengan pikiran, dengan perasaan. Sehingga dengan tauhid insya Allah semuanya bisa sukses. Saya kira inilah penyampaiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.